sampai di arasy Allah, di bawah arasy Allah, fata'ti alaihim qimatun min ad-durri tibi. Maka datang tuh ada sebuah kemah yang terbuat dari mutiara yang sangat wangi. Jadi udah dibawa sampai di bawah arasy Allah itu pas sahabat Nabi ini, pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dibawa dengan ranjang sampai di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Disiapin lagi oleh Allah ada kemah tuh. Ini kemah terbuat dari mutiara yang sangat wangi. Lau jumi'at ahlus samawati wal ardi sab'i wa kullu ma fihi ma min khalqillahi ta'ala. Kalau seandainya semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan semua makhluk Allah yang ada pada keduanya, itu ditaruh, dikumpulin, lakanat fi ziwayatin min ziwayatil khimati. Cuma ada di ujungnya doang. Semua makhluk Allah kan banyak. Di bumi, di mana lagi? Di langit. Kalau dikumpulin, ditaruh di mana itu? Di kemah itu cuma ada di mana? Ujungnya doang. Kan berarti kemahnya gede gak tuh?
Wah, luasnya, gedenya luar biasa. Ya Allah, Allah muliain 4 sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumma yadfa'u ilaihim arba'ata asatin. Kemudian Allah kasih itu kepada mereka ada 4 gelas. Ya Allah, Allah muliakan banget. Ka'sun li Abi Bakrin. Gelas yang pertama untuk Sayyidina Abu Bakar. Wa ka'sun li Umar. Gelas yang kedua untuk Sayyidina Umar. Wa ka'sun li Utsman. Gelas yang ketiga untuk Sayyidina Utsman. Wa ka'sun li Aliin. Gelas yang keempat untuk Sayyidina Ali ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Fayasqawnan nasa. Maka mereka berikan orang lain minum. Ya Allah, dari gelas yang Allah kasih, bukan buat pribadi, buat siapa? Buat orang lain kasih minum tuh, ya Allah. Kadzalika qauluhu ta'ala, itulah maksudnya itu Allah Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah, kami cabut rasa iri dengki di hati ahli surga, yang mereka semua bersaudara di atas apa? Di atas tempat-tempat tidur yang saling berhadapan. Nanti ahli surga semua demikian tuh. Jadi tempat tidur saling apa? Berhadapan. Satu ahli surga tadi tempat tidurnya itu berapa meter tuh? 20 mil, nanti bisa bayangin tuh. Tadi aja satu ahli surga tingginya setinggi 30 meter, lebarnya 3,5 meter tuh. Umurnya 33 tahun. Gak ada yang tua di sana, gak ada. 33 tahun tuh. Ganteng-ganteng semua, cakep-cakep semua, putih semuanya. Allah. Kemudian perempuan tadi, perempuan yang salihah di alam dunia lebih apa tadi? Lebih utama, lebih mulia daripada bidadari yang di surga. Jadi Sayyidina Abu Bakar demikian, Sayyidina Umar luar biasa ya. Dikasih air, dikasih gelas, isinya air, dikasih minum buat siapa? Semua ahli surga, subhanallah. Oh, kayak gimana itu? Yang tadi Allah bilang, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sudurin mutaqabilin. Kami cabut, kata Allah, rasa iri dengki kepada ahli surga di hati-hati mereka. Mereka semua bersaudara. Mereka berada di atas tempat tidur yang saling apa? Yang saling berhadapan. Jadi tahu yang nggak ada di mana adanya. Kita tahu kan, kita saling berhadapan tuh, tahu. Oh, itu si fulan. Tahu kita semua tuh. Yang laki kita tahu semua tuh. Oh, berarti yang ada di mana? Wah, mampir. Ketahuan. Orang saling ada begini, saling kenal semua. Ahli surga saling kenal semua, nggak ada kenal semua. Fulan, Allah. Berarti yang nggak ada, mampir tuh. Tapi ntar sini ada di bawah ini. Yang mampir sebentar doang, ya Allah. Tapi nanti jangan jadi patokan ya. Jangan jadi bikin yang tinggiran, jangan. Bikin yang malah takut kepada Allah. Tapi demikian tuh Allah perlakukan daripada ahli neraka, mukminin dan mukminat yang sampingnya belum di neraka, pas sampai di neraka Allah matiin. Dia nggak ngerasain apa? Nggak ngerasain siksa yang pedih neraka. Allah kayak begitu tuh. Allah saking sayang kepada hamba yang mukmin dan mukminat. Tapi jangan jadi apa tuh? Atau kan tuh, jangan tuh, malah justru kita lebih apa? Lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi jangan, nggak boleh begitu tuh, nggak boleh begitu. Nah setelah itu bagaimana? Tsumma ya'murullahu ta'ala jahannama. Kemudian Allah perintahkan neraka jahanam. Nih jahanam kumpulan dari semua neraka tuh. Neraka yang 7 itu semua dikumpulin disebut dengan neraka jahanam. Mengerikan neraka jahanam. Allah perintahkan apa? Antam khadra bi amwajiha, untuk menggerak-gerakkan ombaknya. Neraka jahanam ada ombaknya teh. Mengerikan. Wa takdhifar rawafid wal kuffar ala wujuhim, dan melempar orang-orang Syiah Rafidi dengan orang-orang kafir di atas wajah-wajah mereka. Allah tuh lemparin tuh. Di neraka jahanam nanti Allah perintahkan untuk menggerakkan tadi apa? Ombaknya itu. Kemudian suruh Allah lemparin tadi siapa? Orang-orang Syiah, Rafidi dan orang-orang kafir. Fayakshifullahu an absarihim dzalikal waqta. Maka mereka Allah bukakan pandangan mata mereka, Allah bukakan di waktu itu bisa melihat keutamaan sahabatnya Rasulullah SAW. Sampai demikian tuh Allah perlakukan 4 sahabatnya Rasulullah SAW.
fayanzuruna ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ummatihi fil jannati. Mereka melihat orang-orang Syiah Rafidhi dengan orang-orang kafir, mereka melihat tempat kedudukan sahabat Nabi Muhammad seluruhnya dengan umatnya Nabi Muhammad di mana? Di surganya Allah Subhanahu. Lihat, Allah nikmat. Jadi umat Nabi Muhammad yang masuk surga Allah nikmat. Mereka ngiri semua itu. Dengan apa? Dengan sahabat, dengan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ente mana sama harus dipertahankan. Kondisi apapun tetap kita la ilaha illallah Muhammadur. Jangan berpindah udah. Dikasih alfa, dikasih rupiah triliunan, jangan pindah, tetap kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur. Gak berubah udah. Kondisi apapun kita, mau senang, mau susah, mau sakit, mau sehat, tetap di hati kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian tuh. Jadi patokan yang paling utama seorang hamba Allah itu adalah bukan dunia, bukan, tapi apa? Akhiratnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Bukan dunia, bukan. Dunia sebentar hilang habis. Dunia sebentar hilang habis. Udah dunia kayak begitu deh. Nanti ngelihat ada orang-orang besar dunia, siapa sebutin namanya sekarang? Kemana dia? Kemana hartanya? Hilang nggak? Namanya hilang, hartanya hilang, habis kan? Habis semua. Sebut kecuali ajarannya Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW, kecuali sahabat Rasulullah, orang-orang yang ikut Rasulullah nggak ada hilang nama mereka semua. Sampai akhir hari kiamat nggak ada hilang nama mereka semua. Kita pengen kayak begitu, ikutin deh jalannya Rasulullah SAW. Gak usah jauh-jauh dari sahabat, biar guru-guru ente aja udah. Kerjaannya gimana kerjaan? Oh iya, kerjaannya begitu. Quran dibaca, jangan tinggal baca rotibul Allah, jangan baca rotibul ada. Kerjain sembahyang fardu yang benar, sembahyang sunnah tambahin, kalau dia enak sembahyang yang sunnah tambahin, qobliyah, ba'diyah, duha, terus itu kerjaannya seluruh sahabatnya, kerjaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini begitu, ada guru ada Habib Ali begitu. Kita ngaji maghrib isya, Walid Habib Ali itu maghrib isya khatam Quran minimal 6-7 juz khatam. Maghrib isya itu bisa bayangin dengan bacaan yang tertil, dengan bacaan yang apa? Yang bagus makhrajnya, tajwidnya nggak terlepas, nggak terpeleset. Ya Allah, cakep bacaan. Bisa 6-7 juz. Ini kelihatan. Itu baru Quran yang kita lihat tuh, belum amaliyah yang kita nggak tahu kan, subhanallah gitu. Ini kan jadi apa? Ya kita nggak ada apa-apa, kita ya Allah jauh kita ibadah kita, ini guru-guru kita. Tapi kita bisa apa? Ngurus sedikit-sedikit, bertahan-tahan gitu, kerjaannya guru-guru kita itu. Jadi demikian ya. Jadi sampai demikian tuh orang-orang Syiah Rafidhi dengan tadi orang-orang kafir melihat tuh bagaimana kedudukan sahabatnya Rasulullah SAW dengan umatnya Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaquluna, Syiah Rafidhi dengan orang-orang kafir mereka semua bilang, haula'il ladzina sa'ida bihimun nasu. Mereka lah orang-orang lain bisa menjadi bahagia dunia dengan sebab mereka. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad dengan sebab mereka, orang banyak dengan bisa apa? Bisa bahagia dunia akhirat. Kita kan bisa begini sebab apa? Sahabat Nabi. Kita nggak bakal kenal Nabi kalau nggak kenal apa? Sahabatnya Rasulullah. Kita nggak bisa begini kalau nggak bisa mengetahui apa? Kerjaannya sahabatnya Rasulullah. Kita kan semua dari mana ini kerjaannya? Jadi sahabat tabi'in, terus atba'i tabi'in, sampai generasi guru-guru kita ngelihat begitu kerjaan ibadahnya. Oh begitu. Kita contoh dikit-dikit cara sembahyangnya. Oh bacaannya begitu. Oh waktu tahiyatnya begitu. Oh waktu duduknya begitu. Itu semua kerjaannya siapa tuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasyaqaina, kata mereka, kami orang-orang yang melacur, yang rugi dunia akhirat. Tsumma yuradduna ila qa'ri jahannam. Kemudian mereka dikembalikan ke dasar neraka jahanam. Jadi boleh melihat kedudukan sahabat Nabi dengan umat Nabi Muhammad begitu hebat dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sampai demikian nyesel belakangan tuh demikian. Mereka akhirnya apa? Dikembalikan ke dasar neraka jahanam. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, la yabqa fin nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min al-imani illa yakhruju minha bi syafa'ati. Tidaklah
Di neraka akan kekal orang yang di hatinya ada sekecil daripada biji sawi dari iman kepada Allah, melainkan pasti dia akan keluar dengan syafaat aku. Nabi yang janjiin tuh, orang yang di hatinya masih ada apa tadi? Sekecil biji sawi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan keluar dari mana? Neraka Jahannam dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Qala Syekhul Imam Alauddin Az-Zandusati, berkata Syekh Al-Imam Alauddin Az-Zandusati radhiyallahu taala anhu fi Rawdatil Ulama'i, kata beliau apa? Sami'tu Sa'd bin Muhammad Al-Astawrishani, aku pernah mendengar Sayyidina Imam Sa'ad bin Muhammad Al-Astawrishani Al-Faqih Az-Zahidah, seorang yang ahli fikih, seorang yang zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu dia punya dunia, tapi dunianya untuk apa? Untuk akhirat, untuk agama. Tuh, zuhud namanya tuh. Bukan miskin, bukan. Kalau miskin memang nasib ente. Jadi bukan orang yang zuhud, orang apa? Jelek bajunya, kemudian jelek sendalnya. Bukan itu zuhud. Itu terpaksa zuhud, begitu namanya. Kalau zuhud itu terpaksa namanya. Maka ada yang bikin dia apa? Jadi zuhud tiba kalau dia begitu. Ini bukan zuhud dia. Jadi zuhud itu orang yang duitnya ada, hartanya ada, tapi semua buat apa? Buat akhirat, buat agama. Itu namanya orang yang apa tadi? Orang yang zuhud. Ente punya motor, pakai buat ngaji. Ente punya motor, pakai buat kerja, buat dagang, buat usaha. Itu namanya ente apa itu? Zuhud, punya motor tuh. Jangan bilang yang punya sepeda zuhud, kagak, kepaksa punya sepeda dia. Karena kagak. Jadi jangan kita bilang orang yang zuhud itu orang yang apa? Yang agama, bukan. Orang yang zuhud punya apa-apaan di alam dunia, ada hartanya, ada mobilnya, ada rumahnya, ada motornya, ada ATM-nya, ada semua. Tapi semua buat apa? Buat akhirat, buat agama. Tuh begitu, demikian tuh. Duit yang dia punya buat anaknya, buat bininya, buat orang tuanya, buat gurunya, kan begitu. Buat orang-orang yang nggak punya, itu namanya zuhud baru. Jadi bukannya miskin kalau apa, dibilang apa? Zuhudnya orang. Zuhud. Gak begitu zuhud. Zuhud itu orang yang punya dunia, tapi dunia buat akhirat, buat agama tuh. Kita di Wayani bilang tuh, neneknya cerita. Neneknya udah mempersiapkan duitnya 90 juta buat apa tuh? Buat setelah kematiannya. Bikin apa tuh? Bikin memang tahlilan segala macam tuh. Sampai cincinnya buat orang-orang yang mandiinnya. Ya Allah, dipersiapin seperti zuhud namanya tuh. Dunianya punya, tapi buat apa? Buat akhiratnya tuh. Jadi jangan salah paham, dengan gagal pahamnya. Zuhud itu orang yang apa? Yang miskin. Ada punya guru-guru orang kaya semua. Duitnya banyak, ilmunya banyak semua tuh. Mereka apa nggak zuhud? Mereka zuhud semua. Ada orang miskin kayak apa bilang zuhud, gak ada. Salah paham kayak begitu. Jadi dia bilang Syekh Al-Imam Alauddin Az-Zandusati, dia bilang apa? Saya pernah mendengar Sayyidina Imam Sa'ad bin Muhammad Al-Astursyani, seorang yang ahli fiqih, orang yang apa tadi? Yang zuhud. Yarwi anil Kalbi, meriwayatkan daripada Sayyidina Imam Kalbi, an Abi Salihin, dari Sayyidina Imam Abi Salih, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, biqaulihi ta'ala rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir nanti pengen jadi orang-orang apa? Orang muslim. Kenapa? Nanti besok nanti insyaallah kita bahas tuh. Nanti Allah keluarin dari neraka Jahannam orang-orang yang di hatinya ada apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah keluarin tuh. Gara-gara diledek ada orang-orang kufar musyrik. Kok ente di sini sih? Ente kan iman kepada Allah. Kok di sini? Allah dengar, Allah marah, langsung Allah apain? Allah keluarin semua tuh. Orang-orang yang apa? Yang beriman kepada Allah. Makanya orang kafir, orang-orang musyrik bilang apa? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu. Coba kita semua jadi ayat orang apa? Orang muslim. Coba jadi orang mukmin. Enak. Udah masuk neraka Jahannam, Allah apain tadi itu? Allah keluarin, Allah angkat. Itu demikian tuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليما ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.